anak itu sedang mempelajari dari eksplorasi lingkungan sekitarnya adalah tentang skema dan konsep bagaimana dunia itu bekerja, serta bagaimana berinteraksi dan hidup berdampingan dengan orang lain di lingkungannya. Nah, ketika kita berinteraksi sama orang lain di lingkungannya, settingnya kan macam-macam, nggak cuma rumah. Kita sebagai orang tua, jangan menjadikan screen time itu sebagai pengganti dari aktivitas anak mengeksplorasi dunianya. Kalau aku bilangnya itu pelengkap. Iya, benar. Karena mengeksplor itu kudu ditemenin, harus ada interaksi. Ayo kita bikin message untuk anak-anak, apa nih bentuknya yang bisa mereka terima. Oke, paling gampang adalah buku yang ada gambarnya, tulisannya sedikit, dan gambar itu mencerminkan situasi dan apa yang akan kita kasih pesan untuk mereka. Hai Femalisha, sebelum nonton videonya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channelnya Female Radio. Bicara tentang apa ya, kebutuhan eksplorasi anak gitu terhadap lingkungan. Aku mengalami itu juga loh, anak-anakku juga kayaknya kesian gitu yang biasanya pergi keluar, beraktivitas di luar rumah. Sekarang jadi harus di rumah terus. Ini kan krusial banget ya Mbak untuk mastiin anak-anak bisa memenuhi setiap tahapan dan juga tugas perkembangannya di setiap tahapan usia gitu. Walaupun di tengah keterbatasan sekarang kan kita sama-sama menghadapi ini gitu dan nggak gampang. Nah gimana caranya supaya bisa tetap menstimulasi mereka secara optimal Mbak? Aku udah bolak-balik bilang bahwa manusia itu kan punya tugas perkembangan yang spesifik ya di setiap range usia ya. Banyak bergerak di usia 3-6 tahun lah kira-kira ya, sampai tingkat SD barangkali 7-8 masih bisa masuk. Nah itu merupakan masa di mana anak lagi besar banget kebutuhannya untuk bereksplorasi dalam bermain ya. Karena ingat, bermain itu merupakan salah satu cara utama anak untuk belajar. Nah, eksplorasi lingkungan itu memang krusial banget untuk berkenalan dengan dunia yang ia tinggali. Makanya aku juga bolak-balik bilang, di tangan kita lah orang-orang dewasa di sekitar anak, ada kewajiban untuk memaparkan anak terhadap banyak hal. Gitu ya. Jadi kalau kita sendiri sudah membatasi, jangan dipaparkan ini itu, dipaparkannya harus anu aja gitu kan. Itu anak akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari tidak hanya bagian-bagian indah dari hidup kan. Hidup itu juga ada bagian yang nggak indah ya Mbak Wido ya. Sebenarnya anak itu sedang mempelajari dari eksplorasi lingkungan sekitarnya adalah tentang skema dan konsep bagaimana dunia itu bekerja, serta bagaimana berinteraksi dan hidup berdampingan dengan orang lain di lingkungannya. Nah, ketika kita berinteraksi sama orang lain di lingkungannya, settingnya kan macam-macam, nggak cuma rumah. Ada rumah, ada sekolah, ada kantor pos. Nah, kalau pada usia 0-2 tahun, anak itu sudah membangun trust pada dunia ya. Nah, maka di usia 2-3 tahun dia sudah harus bisa mengembangkan kemandirian. Dia sudah harus establish terhadap kontrol dengan tubuhnya. Tugas berikutnya adalah memang dia harus menguji bagaimana dirinya itu bisa memberikan pengaruh kepada dunia luar, di luar dirinya. Dengan cara membuat inisiatif-inisiatif, membuat planning-planning, menyelesaikan tugas, menghadapi tantangan, dan siap sedia menerima feedback dari orang-orang terdekat di sekeliling. Anak kita umur 3-6 kan mereka suka berinisiatif untuk punya ide-ide yang buat kita idenya luar biasa gitu ya, atau kayaknya itu nggak applicable gitu. Tapi ya biarin, masa ngide aja nggak boleh gitu ya. Nah, jadi biarkan mereka ngide, karena ketika mereka punya ide-ide yang luar biasa itu sebetulnya dia lagi testing the water, apakah lingkungannya nanggepin dengan baik atau mengabaikan. Sekarang ini kan kita nggak punya kemewahan buat keluar. Apa sih yang ada di dalam rumah yang bisa kita pakai untuk memenuhi kebutuhan dia eksplorasi, tapi dalam bentuk yang lain? Gitu. Aku kepikiran buku, bahwa anak sekarang terekspos atau terpapar dengan sangat luar biasa dengan berbagai materi yang disampaikan melalui screen gitu ya. Tapi aku ingin menekankan bahwa kebutuhan anak di usia 3-6 tahun ini menjelajah dunia di lingkungan sekitarnya itu sudah harusnya udah lebih luas daripada anak-anak sebelumnya, dan apa yang ada di rumah itu bisa kita pakai untuk mempersiapkan dia nanti keluar. Makanya kita sebagai orang tua jangan menjadikan screen time itu sebagai pengganti dari aktivitas anak mengeksplorasi dunianya. Kalau aku bilangnya itu pelengkap.
Benar. Karena mengeksplor itu kudu ditemenin, harus ada interaksi, harus ada ngobrol, karena dari situ akan terbangun konteks gitu kan. Kekuatan buku print yang bisa dipegang, yang bisa dibolak-balik, yang bisa dilihat-lihat dan tidak seinteraktif screen gitu ya. Itu justru merangsang anak-anak untuk berimajinasi, membangun konteks, hubungan sebab akibat dan lain-lain. Yang kalau di screen yang canggih itu sudah terpenuhi oleh screen. Jadi anaknya nggak punya kesempatan untuk berimajinasi. Benar. Ini boleh nggak Mbak Wido ceritain tentang aktivitas yang memang dijalankan melalui Arsitek 86 Peduli? Mulainya kita berkegiatan nih sejak tsunami Aceh nih Mbak Sisi, akhir tahun 2004. Kegiatan pertama yang kita lakukan itu adalah patungan teman-teman Arsitek 86 ini ya, dari Unpar. Lalu kita beli backpack, alat-alat tulis grosiran, terus ke rumah Mbak Neno deh, teman-teman Himsi. Titip dong Mbak, 100 paket backpack buat anak-anak Aceh waktu itu ya. Terus berlanjut korban ada gempa di Jogja, Sumatera Barat, Papua dan seterusnya sampai kira-kira lebih dari 1.500 paket terkirim saat itu. Yayasan Arsitek 86 Peduli ini diinisiasi oleh 5 arsitek perempuan lulusan Unpar Bandung. Ada Maria Asumta, sekarang tinggal di Singapura, Harini Septiana di Qatar, Ken Savitri Wilson di Manchester, UK, lalu Desi Rajino dan saya sendiri di Jakarta. 3 tahun sesudah tsunami Aceh, kami baru melegalkan komunitas kami sebagai lembaga non-profit berbentuk yayasan di tahun 2007, yaitu Yayasan untuk Pendidikan, Lingkungan, dan Anak-anak. Program pertama yang kami kembangkan itu buku anak-anak tentang ruang anak di dalam kota dan bagaimana berperilaku baik di ruang-ruang kota ini yang dibahas Mbak Neno ya. Jadi bukunya buku bergambar seri Kotaku. Selanjutnya di tahun 2012 kami mulai pengembangan fisik sekolah untuk anak usia dini di Demak, Grobogan, Gunung Kidul, sama sekarang di Boyolali sudah sekolah ke-33. Itu program Space to Build. Selanjutnya program Value to Do. Setiap selesai pengembangan sekolah, kita tuh pasti ngajak donor untuk berkegiatan dan aktif bergotong royong bersama anak-anak di komunitas desa tempat sekolah berlokasi. Program selanjutnya Words to Share, yaitu pilar program kami yang ketiga. Kami kembangkan pelatihan guru dalam bentuk peningkatan kapasitas guru dari tahun 2015 hingga sekarang udah 1.800 guru di Demak, Grobogan, Gunung Kidul yang mendapat pelatihan. Kami memang sadar bahwa dengan buku itu anak-anak itu dibiarkan bereksplorasi secara imajinasi bagaimana berperilaku baik atau buruk di ruang-ruang yang ada di kotanya. Jadi mereka belajar bagaimana menghargai lingkungan, bagaimana lingkungan juga bisa membentuk diri mereka. Ini kan semacam pembuktian that it takes a village to raise a child gitu Mbak. Dan bahwa siapapun dari profesi apapun bisa juga punya kontribusi yang memang signifikan untuk menciptakan generasi masa depan yang cemerlang. Nah, kira-kira kalau pengetahuan tentang ruang publik dan komunitas apa aja Mbak yang bisa kita ajarin ke anak-anak melalui buku bergambar serial Kotaku ini, dan tips apa yang orang tua bisa jalankan di rumah? Itu mulai bukunya di tahun 2007, jadi 1 dekade yang lalu ya. Kita memang kebanyakan tinggal di Jakarta. Jakarta ini itu jalan-jalan itu jorok kondisinya ya, banyak sampah di mana-mana, polusi. Kita kalau mau jalan di trotoar banyak lobang-lobang gitu ya. Intinya dari situ kita protes terus, komplain terus, tapi terus akhirnya nggak berbuat apa-apa selain ngomel gitu. Jadi mulai dari itu tercetuslah nih dari kumpul-kumpul teman-teman Arsitek 86 Peduli. Ayo kita bikin message untuk anak-anak, apa nih bentuknya yang bisa mereka terima. Oke, paling gampang adalah buku yang ada gambarnya, tulisannya sedikit, dan gambar itu mencerminkan situasi dan apa yang akan kita kasih pesan untuk mereka gitu. Jadi intinya sebetulnya bagaimana berperilaku baik di
ruang-ruang di dalam kota. Ada 5 judul buku sampai saat ini tentang rumah, tentang jalan dan sirkulasi, tentang ruang bermain, tentang sekolah, dan tentang ruang olahraga. Nah, untuk buku yang tentang ruang bermain, ini malahan udah dicetak ulang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengadvokasi ruang bermain anak di kabupaten dan kota se-Indonesia. Gimana cara dapetinnya, Mbak? Emang bukunya bukan untuk dijual, buku ini untuk perpustakaan SD, karena sasaran kita sebetulnya 8-12 tahun. Dan sudah tersebar luas sebetulnya di perpustakaan SD melalui waktu itu anak-anak dari majalah Bobo kontak kita kirim untuk mereka bawa buku itu ke sekolahnya masing-masing. Juga lewat komunitas yang peduli buku juga, lewat taman-taman bacaan. Tapi kalau memang mau akses, kita juga posting buku kita di website Yayasan Arsitek 86 Peduli. Websitenya itu ars86care.org. Di situ di program Words to Share bisa diakses 5 buku kotaku, bisa dibalik-balik halamannya. Kalau Mbak Sisi mau baca bisa akses langsung ke situ. Ya ini contoh buku kotaku ya, isi dari buku kotaku tentang bermain, bahwa anak-anak itu bisa bermain di rumahnya sendiri, mengajak teman-temannya dengan permainan-permainan yang ada di rumahnya. Seperti ini permainan tradisional. Jadi kita promosi permainan dakon. Kita juga promosi ini loh, peduli lingkungan. Jadi ini contoh Car Free Day ya. Jadi jalan di kota yang ditutup untuk tempat bermain anak-anak di Sabtu dan Minggu. Selain memberi ruang untuk anak bermain, tapi juga membuat kota menjadi lebih segar udaranya, hilang polusinya, lebih hijau gitu. Mbak Neno, Mbak Wido, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Udah share ke Femalacious dan ke aku juga tentang buku kotaku ini. Dan semoga kita bisa bisa menjadi orang tua yang cerdas untuk anak-anak, untuk memilih buku apa yang memang sangat bermanfaat untuk anak-anak. Dan menurut aku buku kotaku ini benar-benar bisa, ya contohnya aku seperti tadi aku bilang, aku seperti ketarik ke masa kecil aku yang baca buku dengan gambar seperti ini, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti untuk anak-anak juga. Sekali lagi terima kasih Mbak Neno dan Mbak Wido. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Mbak Sisi, Mbak Neno. Sampai ketemu. Enjoy parenting selanjutnya.